Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai pembuatan keputusan taktis dalam mata kuliah akuntansi manajemen dan dengan dosen pengampu Ibu Diah Suswati Respaning Tias, SEMM, dengan buku referensi Fitrik Sirigar, Bambang Supripto, Dodi Hapsoro, Eko Widodolo, dan Prasto Bianto. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan dulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ronald Aksana Evansyah, Septi Alfiatun Nikmah, Silvi Puspita Anggraini, dan Muhammad Wildan Febrianto. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian pembuatan keputusan taktis, relevansi perilaku biaya, dan modal penggunaan, aplikasi biaya relevan, keputusan bauran produk, dan penetapan harga. Pengertian pembuatan keputusan taktis. Pembuatan keputusan taktis adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Pertimbangan tersebut mengakibatkan pembuatan keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek. Namun, perlu diperhatikan bahwa pembuatan keputusan jangka pendek seringkali memiliki dampak atau konsekuensi yang bersifat jangka panjang. Keputusan taktis seringkali disebut tindakan berskala kecil untuk tujuan yang lebih besar. Tujuan keseluruhan pembuatan keputusan strategis adalah memilih di antara beberapa alternatif strategi, sehingga keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang akan dapat dicapai. Pembuatan keputusan taktis seharusnya mendukung tujuan keseluruhan tersebut, meskipun tujuan langsungnya adalah bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, pembuatan keputusan taktis yang tepat berarti bahwa keputusan yang dibuat tidak hanya untuk mencapai tujuan terbatas, tetapi juga bermanfaat untuk tujuan yang lebih besar. Pada kenyataannya, tidak ada keputusan taktis yang harus dibuat apabila keputusan tersebut tidak mendukung tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Model pembuatan keputusan taktis. Bagaimana cara perusahaan membuat keputusan taktis yang baik? Maka dari itu, dalam pembuatan keputusan taktis menggunakan pendekatan secara umum. Pendekatan tersebut meliputi 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Mengidentifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang tepat atas masalah tersebut. Mengeliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. 3. Mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak, relevan, serta mengeliminasi yang tidak relevan dari pertimbangan. 4. Menjumlahkan biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. 5. Menilai faktor-faktor kualitatif. Dan 6. Memilih alternatif yang memberi manfaat terbesar. Keenam langkah tersebut menjelaskan mengenai model pembuatan keputusan yang sederhana. Suatu model keputusan adalah serangkaian prosedur yang apabila diikuti akan menghasilkan suatu keputusan. Berikut adalah peraga 10.1 yang menggambarkan tentang urutan keenam langkah tersebut. Keterangan lanjutan tentang model pembuatan keputusan taktis. Langkah 1 adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang spesifik. Langkah 2, membuat daftar dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi yang tepat. Sebagai bagian dari langkah-langkah di atas, perusahaan harus mengeliminasi alternatif-alternatif yang dipertimbangkan tidak layak. Perlu diperhatikan bahwa perusahaan mengaitkan keputusan taktis mendapatkan tambahan uang dengan strategi pertumbuhan keseluruhan perusahaan dan menolak alternatif yang mengandung banyak risiko pada tahapan perkembangan perusahaan saat ini. Langkah 3, dilakukan identifikasi terhadap biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Pada tahap ini, berbagai biaya yang tidak relevan dapat dieliminasi. Akuntan manajemen bertanggung jawab atas pengumpulan data yang diperlukan. Sebagai contoh, perusahaan mengeluarkan biaya pembuatan komponen yang meliputi biaya-biaya berikut ini. Bahan baku 130 juta, tenaga kerja langsung 150 juta rupiah, overhead variabel 65 juta rupiah,
sedangkan biaya produksi variabel total adalah Rp345 juta. Selain itu, gudang harus disewa untuk mengatasi masalah ruang apabila perusahaan melanjutkan untuk memproduksi komponen secara internal. Gudang yang sesuai kebutuhan telah ditentukan dengan sewa sebesar Rp135 juta per tahun. Alternatif kedua adalah membeli komponen dari pihak eksternal serta memanfaatkan ruang produksi yang telah dikosongkan. Pemasok luar telah menawarkan untuk memasok produk sesuai yang dibutuhkan perusahaan dengan harga Rp460 juta per tahun. Langkah 4 dapat dilihat bahwa pada alternatif 4, yaitu terus memproduksi secara internal dan menyewa gudang tambahan membutuhkan biaya sebesar Rp480 juta. Sementara alternatif 5 yaitu membeli komponen dari luar dan memanfaatkan ruang sendiri membutuhkan biaya sebesar Rp460 juta. Biaya diferensial adalah sebesar Rp20 juta. Rp480 juta dikurangi Rp460 juta untuk keunggulan alternatif 5. Langkah 5. Pertimbangan terhadap aspek kuantitatif, biaya dan manfaat yang berhubungan dengan berbagai alternatif tidak cukup untuk digunakan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan. Oleh karena itu, dalam pembuatan keputusan juga perlu mempertimbangkan aspek kualitatif. Faktor-faktor kualitatif dapat secara signifikan mempengaruhi keputusan manajer. Faktor-faktor kualitatif merupakan faktor yang sulit dinyatakan dalam angka. Langkah 6. Segera setelah semua biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif selesai dinilai dan faktor-faktor kualitatif dipertimbangkan, maka dapat segera dibuat keputusan. Apa keputusan perusahaan? Yaitu berdasarkan selisih biaya dari kedua alternatif yang relatif kecil dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalin kualitas serta dalam rangka pemanfaatan tenaga kerja secara penuh. Maka lebih baik diputuskan untuk membuat komponen secara internal serta menyewa gudang. Selanjutnya yaitu definisi biaya relevan. Biaya relevan atau relevant cost merupakan biaya masa depan atau future cost yang berbeda di antara berbagai alternatif atau divide across alternative. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan. Oleh karena itu, hanya biaya masa depan yang relevan. Dengan pembuatan keputusan untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, tapi juga harus berbeda di antara berbagai alternatif. Apabila biaya masa depan jumlahnya sama untuk berbagai alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki dampak terhadap pembuatan keputusan atau biasa disebut biaya tidak relevan atau irrelevant cost. Contoh alternatif biaya keputusan untuk membuat atau membeli atau make or buy alternatif. PT Sejahtera. Tenaga kerja langsung. Biaya mempertahankan yaitu Rp150 juta, biaya menghentikan Rp0, biaya diferensial Rp150 juta. Depresiasi. Biaya mempertahankan Rp125 juta, biaya menghentikan Rp125 juta, biaya diferensial Rp0. Alokasi sewa. Biaya mempertahankan Rp12 juta, biaya menghentikan Rp12 juta, biaya diferensial Rp0. Total biaya mempertahankan Rp287 juta, biaya menghentikan Rp137 juta, biaya diferensial Rp150 juta. Diasumsikan 1. Biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp150 juta per tahun berdasarkan volume normal. Biaya tersebut merupakan biaya relevan karena termasuk biaya masa depan. 2. Depresiasi mesin yang dibeli 5 tahun lalu sebesar Rp125 juta per tahun. Biaya depresiasi mencerminkan adanya alokasi biaya yang telah dikeluarkan. Depresiasi merupakan biaya terbenam atau sunk cost, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh
setiap tindakan di masa depan. 3. Biaya sewa seluruh pabrik sebesar 340 juta rupiah dan dialokasikan ke berbagai departemen berbeda, termasuk departemen yang memproduksi komponen yang menerima alokasi sebesar 12 juta rupiah. Pembayaran sewa merupakan biaya masa depan yang harus dibayarkan setiap tahunnya selama 5 tahun ke depan. Contoh di atas menggambarkan pentingnya identifikasi alokasi biaya tetap bersama. Alokasi biaya tetap bersama dapat diklasifikasikan sebagai tidak relevan apabila setiap pilihan tidak mempengaruhi besarnya biaya. Satu-satunya yang diperlukan hanya realokasi biaya tetap bersama tersebut kepada objek biaya atau segmen biaya yang lebih sedikit. Selanjutnya, perlu dicermati 3 contoh biaya produksi komponen untuk mengetahui hal-hal relevan untuk membuat keputusan mempertahankan atau menghentikan atau keep or drop decision aktivitas produksi. Di antara biaya tersebut, biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya relevan karena biaya tersebut terjadi apabila produksi dilanjutkan, tetapi tidak akan terjadi apabila produksi dihentikan. Etika dalam pembuatan keputusan taktis. Dalam pembuatan keputusan taktis, hal yang berhubungan dengan masalah etika dan kemungkinan adanya pengorbanan tujuan jangka panjang untuk kepentingan manfaat jangka pendek perlu mendapat perhatian ketika keputusan akan diimplementasikan. Biaya relevan berguna dalam pembuatan keputusan taktis, keputusan yang memiliki pertimbangan segera atau tujuan terbatas. Namun, pembuat keputusan harus selalu memperhatikan kerangka kerja etika. Pencapaian tujuan merupakan hal yang penting, tetapi bagaimana cara mencapai tujuan tersebut merupakan hal yang lebih penting. Sayangnya, banyak manajer yang memiliki pandangan sebaliknya. Sebagian alasannya adalah karena adanya tekanan berat yang dirasakan oleh para manajer untuk mencapai prestasi kinerja. Seringkali manajer yang kinerjanya tidak baik akan dipecat atau mengalami demosi. Dalam kondisi demikian, sering timbul godaan bagi manajer untuk melakukan tindakan yang tidak baik tanpa mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Sebagai contoh, pemecatan karyawan dengan tujuan untuk menaikkan laba dalam jangka pendek dapat dikualifikasi sebagai suatu keputusan taktis. Namun, apabila manfaatnya hanya sekedar untuk menaikkan laba jangka pendek dan tidak ada tanda-tanda bahwa keputusan tersebut dimaksudkan untuk mendukung tujuan strategis jangka panjang perusahaan, maka keputusan tersebut patut dipertanyakan. Pada kenyataannya, beban kerja mungkin tidak berkurang sama sekali, tetapi jumlah orang yang tersedia untuk melakukan pekerjaan tersebut telah berkurang. Bentuk tekanan lain yang mungkin dilakukan manajer adalah memaksa karyawan agar bekerja dengan jam lembur yang tidak wajar. Apakah keadaan tersebut dapat dibenarkan? Selalu terjadi perdebatan yang tidak pernah berakhir tentang apa yang benar atau apa yang salah. Sebagaimana dijelaskan pada bab 1, bahwa standar etika telah dikembangkan sebagai pedoman bagi setiap individu. Selain itu, banyak perusahaan yang mempekerjakan staf-staf yang ditugasi untuk menangani masalah etika. Seringkali, staf-staf tersebut menyediakan saluran komunikasi khusus atau hotlines agar karyawan dapat menelpon dan menyampaikan keluhan atau bertanya tentang tindakan tertentu yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, beberapa masalah ketika dapat dihindari secara sederhana dengan menggunakan akal sehat dan tidak hanya memfokuskan semata-mata pada pertimbangan jangka pendek dan mengorbankan pertimbangan jangka panjang. Relevansi, perilaku biaya, dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Model penggunaan sumber daya aktivitas memiliki 3 kategori sumber daya, yaitu seperti Praga 10.2. Kategori sumber daya 1. Diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Hubungan permintaan dan penawaran
Penawaran sama dengan permintaan. 1. Permintaan berubah. 2. Permintaan konstan. Relevansi. 1. Relevan. 2. Tidak relevan. Kategori sumber daya yang kedua diperoleh di muka atau satu periode atau jangka panjang. Hubungan permintaan dan penawarannya. Penawaran permintaan sama dengan kapasitas tidak terpakai. 1. Peningkatan permintaan lebih kecil daripada kapasitas tidak terpakai. 2. Peningkatan permintaan lebih besar daripada kapasitas tidak terpakai. Relevansinya. 1. Tidak relevan. 2. Relevan. 3. Penurunan permintaan atau permanen. A. Penurunan kapasitas aktivitas. B. Tidak ada perubahan kapasitas aktivitas. Relevansinya. A. Relevan. B. Tidak relevan. Kategori sumber daya yang ketiga diperoleh di muka atau multi periode. Hubungan permintaan dan penawarannya. Penawaran permintaan sama dengan kapasitas tidak terpakai. 1. Peningkatan permintaan lebih kecil, kapasitas tidak terpakai. 2. Penurunan permintaan atau permanen. 3. Peningkatan permintaan lebih besar daripada kapasitas tidak terpakai. Relevansinya adalah 1. Tidak relevan. 2. Relevan. 3. Keputusan modal. Aplikasi biaya relevan. Penentuan biaya relevan sangat bermanfaat dalam memecahkan berbagai jenis permasalahan. Secara tradisional, penerapan biaya relevan meliputi keputusan sebagai berikut. 1. Keputusan membuat atau membeli. Manajer seringkali dihadapkan dengan keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen-komponen yang digunakan dalam suatu proses produksi. Manajemen seharusnya secara periodik perlu mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Kondisi yang menjadi dasar pembuatan keputusan sebelumnya mungkin telah berubah, dan akibatnya perlu digunakan pendekatan yang berbeda. Untuk mengilustrasikan lebih terperinci tentang analisis biaya yang berhubungan dengan pembuatan keputusan membuat atau membeli, diasumsikan bahwa PT Sejahtera akhir-akhir ini memproduksi suatu komponen elektronik yang digunakan untuk salah satu jenis produk printernya. Untuk tahun yang akan datang, PT Sejahtera harus memproduksi 10.000 komponen untuk mendukung kebutuhan produksi printer. PT Sejahtera telah dihubungi oleh pemasok potensial yang bersedia untuk memasok komponen tersebut dengan harga Rp4.750 per unit. Tawaran tersebut sangat menarik karena biaya produksi penuh per unit adalah sebesar Rp8.200. Apakah PT Sejahtera akan memproduksi atau membeli komponen tersebut? Permasalahan dan alternatif yang layak dipertimbangkan perlu diidentifikasi. Apabila kisaran waktu untuk pembuatan keputusan hanya satu periode, maka tidak perlu memperhatikan elemen biaya yang terjadi berulang secara periodik. Penentuan biaya relevan sangat berguna untuk membuat analisis jangka pendek. Secara sederhana, perusahaan hanya perlu mengidentifikasi biaya-biaya yang relevan saja, kemudian menjumlahkan, dan pada akhirnya menetapkan pilihan, dengan asumsi tidak ada masalah kualitatif. Proses mengidentifikasi biaya dijelaskan berikut ini. Pertama, perlu diperhatikan biaya-biaya yang berkaitan dengan produksi 10.000 unit komponen. Biaya absorpsi penuh atau full absorption cost ditunjukkan sebagai berikut. Sewa peralatan, biaya total Rp12 juta, biaya per unit Rp1.200. Depresiasi peralatan, biaya total Rp2 juta, biaya per unit Rp200. Bahan baku, biaya total Rp10 juta, biaya per unit Rp1.000. Tenaga kerja langsung, biaya total Rp20 juta, biaya per unit Rp2.000. Overhead variabel, biaya total Rp8 juta, biaya per unit Rp800. Overhead tetap umum, biaya total Rp30 juta, biaya per unit Rp3.000. Total biaya total Rp82 juta. Total biaya per unit Rp8.200. Sebagian besar peralatan adalah disewa, namun salah satu mesin tertentu harus dibuat secara khusus dan dibeli. Peralatan yang disewa dapat dikembalikan kapan saja tanpa denda. Perusahaan hanya dikenakan biaya sewa selama peralatan digunakan oleh perusahaan. Mesin khusus tidak akan didepresiasi secara penuh pada akhir tahun,
tetapi perusahaan berencana membuangnya apabila mesin tersebut tidak dapat dijual. Perusahaan baru-baru ini membeli bahan yang cukup untuk memproduksi 5.000 komponen. Tidak ada penggunaan alternatif untuk bahan tersebut. Biaya overhead variabel dibebankan kepada komponen elektronik sebesar Rp400 untuk setiap rupiah tenaga kerja langsung. Overhead tetap total untuk pabrik adalah sebesar Rp1 miliar yang dibebankan kepada produk berdasarkan luas ruang yang digunakan oleh setiap produk. Fasilitas pabrik yang digunakan untuk memproduksi komponen menempati 6.000 dari 200.000 meter persegi. Dengan demikian, Rp30 juta dari overhead tetap umum dialokasikan untuk memproduksi komponen elektronik. 0,03 dikali Rp1 miliar. Di antara item-item biaya di atas, biaya depresiasi merupakan item biaya yang dapat dieliminasi, karena biaya tersebut merupakan biaya terbenam. Apabila bahan baku yang telah dibeli tidak dapat digunakan untuk alternatif yang lain, maka setengah dari biaya bahan baku total juga merupakan biaya terbenam. Biaya overhead umum juga bukan merupakan biaya relevan. Sejumlah Rp30 juta merupakan alokasi biaya tetap umum yang akan terus terjadi meskipun komponen dibeli dari pihak eksternal. Semua item biaya lainnya merupakan biaya relevan. Biaya sewa peralatan merupakan item biaya yang relevan apabila biaya tersebut tidak diperlukan ketika komponen dibeli dari pihak eksternal. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku sebanyak 5.000 unit yang tersisa dan biaya overhead variabel semuanya merupakan biaya yang relevan. Biaya-biaya tersebut tidak akan terjadi apabila komponen dibeli dari pihak eksternal. Perhatian selanjutnya perlu difokuskan pada masalah pembelian komponen. Biaya pembelian merupakan biaya relevan. Apabila komponen dibuat sendiri, maka biaya pembelian tidak akan terjadi. Apakah ada biaya lainnya yang terkait dengan pembelian dari pihak eksternal? Pemeriksaan kembali terhadap dokumen penerimaan memberi informasi bahwa penerimaan dan pemeriksaan berada dalam kapasitas penuh. Pembelian tambahan akan membutuhkan tambahan tenaga kerja paruh waktu selama tahun berjalan dengan biaya sebesar Rp8.500.000. Departemen pembelian memiliki kapasitas menganggur yang cukup untuk menangani pembelian komponen, sehingga tidak ada biaya tambahan yang akan terjadi. Biaya relevan total untuk masing-masing alternatif adalah sebagai berikut. Sewa peralatan, alternatif membuat Rp12 juta, alternatif membeli 0, biaya diferensial untuk membeli Rp12 juta. Bahan baku, alternatif membuat Rp5 juta, alternatif membeli 0, biaya diferensial untuk membeli Rp5 juta. Overhead variabel, alternatif membuat Rp8 juta, alternatif membeli 0, biaya diferensial untuk membeli Rp8 juta. Tenaga kerja langsung, alternatif membuat Rp20 juta, alternatif membeli 0, biaya diferensial untuk membeli Rp20 juta. Biaya pembelian, alternatif membuat 0, alternatif membeli Rp47.500.000. Biaya diferensial untuk membeli dikurangi Rp47.500.000. Karyawan paruh waktu, alternatif membuat 0, alternatif membeli Rp8.500.000. Biaya diferensial untuk membeli dikurangi Rp8.500.000. Total alternatif membuat Rp45 juta. Total alternatif membeli Rp56 juta. Total biaya diferensial untuk membeli negatif Rp11 juta. Analisis serupa juga dapat dilakukan atas dasar biaya per unit. Setelah biaya relevan diidentifikasi, biaya unit yang relevan dapat dibandingkan. Dalam contoh ini, biayanya adalah sebesar Rp4.500, yaitu dari perhitungan Rp45 juta dibagi 10.000 untuk alternatif memproduksi sendiri, dan Rp5.600 dari perhitungan Rp56 juta dibagi 10.000 untuk alternatif membeli. Analisis menunjukkan bahwa biaya pembuatan produk dapat menghemat biaya sebesar Rp11 juta dibandingkan dengan apabila perusahaan membeli produk tersebut. Jadi, tawaran dari pemasok seharusnya ditolak. 2. Keputusan mempertahankan atau menghentikan. Seorang manajer seringkali harus membuat keputusan apakah suatu segmen, seperti lini produk, harus dipertahankan atau dihentikan. Laporan segmen yang disusun atas dasar variabel costing menyediakan informasi yang berharga untuk membuat keputusan mempertahankan atau menghentikan.
skip or drop decision. Margin kontribusi segmen dan laba segmen sangat berguna untuk mengevaluasi kinerja suatu segmen. Laporan segmen menyediakan informasi untuk membuat keputusan mempertahankan atau menghentikan. Sedangkan biaya relevan atau relevant cost menjelaskan tentang bagaimana informasi tersebut harus digunakan untuk sampai pada suatu pembuatan keputusan. Sebagai ilustrasi, berikut ini ditunjukkan data yang tersedia pada PT Pertiwi yang memproduksi batako, bata, dan genteng. Pengontrol perusahaan telah menyusun proyeksi laporan laba rugi berikut ini untuk tahun 2013. Proyeksi kinerja produk genteng menunjukkan bahwa laba segmen adalah negatif. Hal tersebut merupakan kinerja produk genteng yang buruk selama 3 tahun sebelumnya. Nyonya Citra, Direktur PT Pertiwi, memberi perhatian terhadap kinerja yang buruk tersebut dan sedang berusaha untuk membuat keputusan apakah akan mempertahankan atau menghentikan produk genteng. Reaksi pertamanya adalah berusaha meningkatkan pendapatan penjualan genteng. Nyonya Citra sedang mempertimbangkan untuk melakukan promosi penjualan secara agresif yang diiringi dengan kenaikan harga jual. Namun, manajer pemasaran menganggap bahwa pendekatan tersebut akan sia-sia karena pasar sedang jenuh dan tingkat persaingan terlalu ketat, sehingga sulit untuk mengharapkan kenaikan pangsa pasar perusahaan. Kenaikan harga jual kemungkinan besar justru akan mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan penjualan. Peningkatan profitabilitas lini produk melalui penghematan biaya juga tidak layak dilakukan. Biaya-biaya sebelumnya telah ditekan selama 2 tahun terakhir untuk mengurangi kerugian sampai pada tingkat yang diantisipasi saat ini. Pengurangan biaya lebih lanjut justru akan berakibat menurunkan mutu produk dan merusak penjualan. Oleh karena tidak ada harapan bagi tercapainya perbaikan kinerja laba produk genteng yang melebihi proyeksinya, maka Nyonya Citra akan memutuskan untuk menghentikan produk genteng. Menurut Nyonya Citra, perusahaan akan mengorbankan margin kontribusi sebesar 10 juta rupiah, tetapi menghemat 45 juta rupiah dengan meniadakan gaji penyelia dan anggaran iklan. Biaya depresiasi sebesar 10 juta rupiah adalah tidak relevan karena mencerminkan alokasi biaya terbenam. Jadi, penghentian lini produk tersebut akan memberi tambahan laba sebesar 35 juta rupiah daripada mempertahankannya. 3. Mempertahankan atau menghentikan dengan berbagai dampak komplementer. Diasumsikan bahwa Nyonya Citra memutuskan untuk menghentikan produksi genteng, walaupun disadari pula bahwa akibat keputusan tersebut akan membawa dampak negatif terhadap perusahaan, yaitu dengan terpaksa akan mengurangi tenaga kerja. Di sisi lain, keputusan tersebut dianggap sebagai tindakan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan. Menghentikan produk genteng, perusahaan dapat memberi tambahan laba sebesar 35 juta rupiah per tahun. Untuk mendukung keputusan tersebut, berikut ini disertakan analisis khusus untuk segmen genteng. Penjualan. Mempertahankan 150 juta rupiah, menghentikan 0 rupiah. Jumlah diferensial apabila dipertahankan 150 juta rupiah. Biaya variabel mempertahankan dikurangi 140 juta rupiah, menghentikan 0 rupiah. Jumlah diferensial apabila dipertahankan dikurangi 140 juta rupiah. Margin kontribusi mempertahankan 10 juta rupiah, menghentikan 0 rupiah. Jumlah diferensial apabila dipertahankan 10 juta rupiah. Biaya iklan mempertahankan dikurangi 10 juta rupiah, menghentikan 0. Jumlah diferensial apabila dipertahankan dikurangi 10 juta rupiah. Biaya penyeliaan mempertahankan dikurangi 35 juta rupiah, menghentikan 0 rupiah. Jumlah diferensial apabila dipertahankan dikurangi 35 juta rupiah. Laba atau rugi total mempertahankan negatif 35 juta rupiah. Laba atau rugi total menghentikan 0 rupiah. Laba atau rugi total jumlah diferensial apabila dipertahankan negatif 35 juta rupiah. Manajer pemasaran menyatakan bahwa penghentian produk genteng akan menurunkan penjualan batako sebesar 10% dan menurunkan penjualan bata sebesar 8%. Ia menjelaskan bahwa banyak pelanggan membeli genteng ketika mereka membeli batako atau bata. Sebagian pelanggan akan pergi ke tempat lain apabila mereka tidak dapat membeli kedua produk tersebut di satu lokasi. Setelah mendapat penjelasan dari manajer pemasaran, Nyonya Citra memutuskan untuk melakukan analisis ulang dengan mempertimbangkan dampak penghapusan produk genteng terhadap penjualan kedua lini lainnya. Nyonya Citra memutuskan untuk menggunakan penjualan total dan biaya total untuk setiap alternatif.
Seperti sebelumnya, depresiasi dan biaya tetap umum dikeluarkan dari analisis karena tidak relevan. Penghapusan produk genteng akan mengurangi penjualan total sebesar Rp264 juta, yaitu Rp50 juta dari perhitungan 0,10 dikali Rp500 juta untuk batako, Rp64 juta dari 0,08 dikali Rp800 juta untuk bata, dan Rp150 juta untuk genteng. Demikian juga biaya variabel total akan berkurang sebesar Rp203.400.000, yaitu Rp25 juta dari perhitungan 0,10 dikali Rp250 juta untuk batako, Rp38.400.000 dari perhitungan 0,08 dikali Rp480 juta untuk bata, dan Rp140 juta untuk genteng. Jadi margin kontribusi total berkurang sebesar Rp60.600.000 dari perhitungan Rp264 juta dikurangi Rp203.400.000. Oleh karena penghapusan produk genteng hanya menghemat sebesar Rp45 juta pada biaya penyediaan dan iklan, maka pengaruh bersihnya adalah kerugian sebesar Rp15.600.000 dari perhitungan Rp45 juta dikurangi Rp60.600.000. Berikut ini adalah ikhtisar dari analisis dengan menggunakan informasi baru. Penjualan mempertahankan batako, bata, genteng Rp1.450 juta. Menghentikan batako dan bata Rp1.186 juta. Jumlah diferensial apabila dipertahankan Rp264 juta. Biaya variabel mempertahankan batako, bata, genteng dikurangi Rp870 juta. Menghentikan batako dan bata dikurangi Rp666.600.000. Jumlah diferensial apabila dipertahankan dikurangi Rp203.400.000. Margin kontribusi mempertahankan batako, bata, genteng Rp580 juta. Menghentikan batako dan bata Rp519.400.000. Jumlah diferensial apabila dipertahankan Rp60.600.000. Biaya iklan mempertahankan batako, bata, genteng dikurangi Rp30 juta. Menghentikan batako dan bata dikurangi Rp20 juta. Jumlah diferensial apabila dipertahankan dikurangi Rp10 juta. Biaya penyediaan mempertahankan bata, genteng dikurangi Rp112 juta. Menghentikan batako dan bata dikurangi Rp77 juta. Jumlah diferensial apabila dipertahankan dikurangi Rp35 juta. Laba atau rugi total mempertahankan batako, bata, genteng Rp438 juta. Laba atau rugi total menghentikan batako dan bata Rp422.400.000. Laba atau rugi total jumlah diferensial apabila dipertahankan Rp15.600.000. Nyonya Citra merasa gembira setelah hasil perhitungan menunjukkan bahwa mempertahankan produksi genteng ternyata lebih baik daripada menghentikannya. Tugas berat untuk memecat sebagian tenaga kerjanya tidak diperlukan lagi. Selanjutnya adalah mempertahankan atau menghentikan dengan penggunaan alternatif fasilitas. Tanggapan penyelia produksi agak berbeda. Ia setuju bahwa produksi genteng harus dihentikan, tetapi menyarankan untuk menggantinya dengan produksi ubin. Ia yakin bahwa mesin-mesin yang ada dapat dialihkan untuk memproduksi produk baru ini dengan sedikit atau tanpa biaya. Ia juga telah menghubungi manajer pemasaran untuk menanyakan peluang pasar ubin dan menyertakan penilaian tersebut dalam tanggapannya. Manajer pemasaran melihat bahwa persaingan pasar ubin tidak setajam genteng, namun dua lini lainnya akan mengalami penurunan penjualan pada tingkat yang sama dengan produksi ubin, tidak akan mengubah hasil tersebut. Berikut ini juga dilampirkan estimasi keuangan untuk ubin. Bisa dilihat dalam tabel, yaitu penjualannya sebesar Rp100 juta dengan dikurangi biaya variabel sebesar Rp40 juta dengan hasil margin kontribusi Rp60 juta, kemudian dikurangi oleh biaya tetap langsung sebesar Rp55 juta dengan laba segmen sebesar Rp5 juta. Lalu, Nyonya Citra sekarang dihadapkan dengan alternatif ketiga, yaitu mengganti genteng dengan ubin.
Atau haruskah produk genteng dipertahankan atau dihentikan dan diganti dengan ubin? Dari analisis sebelumnya, Nyonya Citra mengetahui bahwa penghapusan produk genteng akan mengurangi margin kontribusi sebesar Rp60.600.000 apabila produksi ubin akan menghasilkan tambahan margin kontribusi sebesar Rp60 juta sesuai dengan estimasi. Selanjutnya, penghapusan produk genteng akan menggantinya dengan ubin akan menyebabkan penurunan bersih sebesar Rp600.000 pada margin kontribusi total. Hasil yang sama dapat dikembangkan dan dengan dibandingkan secara langsung antara manfaat dan biaya relevan dari kedua alternatif. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Apabila kita mempertahankan genteng tetap diproduksi, maka penjualannya akan meningkat sebesar Rp164 juta dengan margin kontribusi Rp600.000. Contoh di atas mengilustrasikan tentang proses pembuatan keputusan taktis. Pertama, masalah kinerja lini diidentifikasi dan didefinisi. Misalnya, kinerja buruk lini produk genteng. Kemudian, solusi yang mungkin akan dipilih didaftar, dan solusi yang tidak layak akan dieliminasi. Sebagai contoh, kenaikan penjualan atau penurunan biaya lebih lanjut ditolak sebagai solusi yang layak. 3 solusi yang layak dipertimbangkan yaitu 1. Mempertahankan lini produk, 2. Menghentikan lini produk, dan 3. Menghentikan lini produk dan menggantinya dengan produk lain. Analisis terhadap biaya dan manfaat di antara alternatif-alternatif yang layak mengarahkan pada pilihan alternatif yang akan dipilih, mempertahankan lini produk. Contoh di atas memberi beberapa pengertian yang lebih baik tentang aplikasi sederhana model keputusan. Analisis awal yang memfokuskan pada 2 alternatif yang layak menghasilkan keputusan tentatif untuk menghapus lini produk. Informasi tambahan yang diberikan manajer pemasaran mengarahkan pada keputusan yang berbeda dari keputusan pertama. Sebelum keputusan tersebut diimplementasikan, manajer diperkenalkan dengan alternatif ketiga yang juga layak dengan membutuhkan analisis tambahan. Para manajer seringkali tidak memiliki seluruh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terbaik. Mereka juga mungkin tidak mampu mengidentifikasi setiap solusi yang layak. Manajer dapat manfaat dari pengumpulan seluruh informasi yang tersedia sebelum membuat keputusan akhir. Mereka harus berusaha mengidentifikasi sebanyak mungkin solusi yang layak. Seperti diilustrasikan pada contoh di atas, informasi yang terbatas dapat menghasilkan keputusan yang buruk. Apabila sejumlah solusi yang layak terlalu sedikit, maka solusi yang terbaik mungkin tidak akan pernah terpilih hanya karena manajer belum memikirkannya. Manajer dapat mengambil manfaat dari input-input yang diberikan orang lain yang memahami masalah tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, sejumlah informasi dan solusi yang layak dapat dikembangkan, dan hasilnya adalah pembuatan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah keputusan pesanan khusus. Di beberapa negara yang telah memiliki undang-undang tentang diskriminasi harga, mensyaratkan bahwa perusahaan harus menjual produk yang identik dengan harga sama kepada pelanggan yang berada di pasar yang sama. Namun pembatasan ini tidak berlaku pada produk yang dapat ditawar atau pada pelanggan yang tidak saling bersaing. Harga penawaran dapat berbeda untuk pelanggan dari pasar yang sama, dan perusahaan seringkali mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani dengan cara tidak seperti biasanya. Keputusan pesanan khusus atau Special Order Decision memfokuskan pada pertanyaan, apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak. Pesanan seperti ini seringkali menarik, khususnya ketika perusahaan beroperasi di bawah kapasitas produksi maksimum. Sebagai contoh, sebuah perusahaan es krim pada saat ini beroperasi pada tingkat 80% dari kapasitas produksinya. Perusahaan tersebut memiliki kapasitas 20 juta unit galon. Biaya total yang berkaitan dengan pembuatan dan penjualan 16 juta unit adalah sebagai berikut. Nah, dapat dilihat dalam tabel, biaya variabel terdiri mengenai susu, gula, penyedap, tenaga kerja langsung, pengepakan,
komisi distribusi, lain-lain, dan dengan total biaya variabel yaitu 24 miliar rupiah dengan biaya per unitnya ada 1.500, dan juga biaya tetap yaitu terdiri dari gaji, depresiasi, utilitas, pajak, lain-lain dengan biaya tetap total yaitu 1.552.000.000 rupiah dan dengan biaya per unitnya adalah 97 rupiah. Nah, kemudian biaya total dari biaya-biaya tersebut yaitu 25.552.000.000 rupiah dan dengan biaya per unitnya yaitu 1.597 rupiah. Dan perusahaan ini menerapkan harga jual borongan yaitu sebesar 32 miliar rupiah dan dengan biaya per unitnya yaitu 2.000 rupiah. Sebuah perusahaan catering dari wilayah lain yang biasanya tidak dilayani oleh perusahaan menawarkan untuk membeli es krim sebanyak 2 juta unit dengan harga 1.550 per unit. Distributor tersebut akan menggunakan label mereknya sendiri. Distributor juga setuju untuk membayar biaya transportasi. Dikarenakan distributor menghubungi langsung kepada perusahaan, maka tidak ada komisi penjualan. Nah, sebagai manajer perusahaan es krim tersebut, apakah Anda akan menerima pesanan tersebut atau menolaknya? Penawaran dengan harga sebesar Rp1.550 ini berada di bawah jauh dari harga normal sebesar Rp2.000. Bahkan harga tersebut berada di bawah biaya per unit total yaitu Rp1.597. Namun demikian, menerima pesanan tersebut mungkin akan menguntungkan bagi perusahaan loh. Perusahaan memiliki kapasitas menganggur atau idle capacity dan pesanan tersebut tidak akan memengaruhi unit-unit yang sedang diproduksi untuk dijual dengan harga normal. Selain itu, biaya tersebut tidak relevan. Nah, karena biaya tetap akan selalu terjadi tanpa memperhatikan pesanan tersebut diterima ataupun ditolak. Apabila pesanan diterima, maka tambahan pendapatan sebesar 1.550 per unit akan dapat direalisasikan. Namun, seluruh biaya variabel kecuali untuk distribusi yaitu 30% dan komisi yaitu Rp20 juga akan terjadi, sehingga menimbulkan biaya tambahan sebesar Rp1.450 per unit. Oleh karena itu, manfaat bersihnya adalah sebesar Rp100 per unitnya. Analisis biaya relevan dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Pada tabel ini kita dapat melihat bahwa apabila kita menerima pesanan tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp3.100.000.000. Dan dengan dikurangi oleh biaya-biaya variabel, maka apabila perusahaan menerima pesanan khusus akan menaikkan laba sebesar Rp200 juta. Selanjutnya adalah keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Produk bersama atau joint product memiliki proses produksi dan biaya produksi yang sama sampai dengan titik pisah atau yang biasa disebut dengan split off point. Pada titik pisah tersebut, proses produksi dan biaya produksi sudah mulai dibedakan. Sebagai contoh adalah sebuah cairan mineral seperti tambang atau emas mungkin terkandung dalam satu biji besi tertentu. Biji besi tersebut dapat ditambang, dilebur, atau diolah sebelum tembaga dan emas dipisahkan. Pada saat pemisahan inilah yang disebut dengan titik pisah atau split off point. Biaya penambangan, peleburan, dan pengolahan merupakan biaya bersama untuk kedua produk tersebut, yaitu produk tembaga dan emas. Produk bersama seringkali dijual pada titik pisah. Namun kadangkala untuk lebih menguntungkan perusahaan untuk memproses lebih lanjut suatu produk bersama setelah titik pisah sebelum menjualnya. Penentuan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut atau sering disebut sebagai sell or process further merupakan sesuatu keputusan penting yang harus dibuat oleh manajer. Untuk lebih mudah memahaminya, kita berikan ilustrasi pada contoh yang terjadi di PT Kebun Raya, yaitu sebuah perusahaan besar di bidang pertanian yang mengkhususkan bisnisnya pada penanaman apel.
Nah, setiap lahannya itu menghasilkan kira-kira 1 ton apel. Pohon apel di setiap lahannya itu disemprot, dipupuk, disiram, dan dipangkas. Pada saat apel matang, pekerja disewa untuk memetiknya. Apel-apel tersebut kemudian dikirim ke gudang untuk dicuci dan disortir. Perkiraan biaya untuk semua aktivitas tersebut termasuk pemrosesannya adalah sekitar 3 juta rupiah per ton atau per tahun. Apel ini kemudian disortir ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok A, B, dan C menurut ukuran dan kerusakannya. Untuk apel besar tanpa kerusakan atau tanpa lecet, terpotong, berlubang, dan seterusnya itu disisihkan ke dalam satu wadah dan diklasifikasikan sebagai kelompok A. Kemudian apel kecil yang tanpa kerusakan disisihkan dalam tempat kedua dan diklasifikasikan sebagai kelompok B. Dan kemudian apel sisanya yang tidak termasuk dalam kelompok A dan kelompok B dimasukkan ke dalam tempat ketiga dan diklasifikasikan sebagai kelompok C. Di setiap ton apelnya menghasilkan 800 kg kelompok A, 600 kg kelompok B, dan 600 kg kelompok C. Apel kelompok A dijual ke supermarket besar dengan harga Rp400 per kilogram, dan apel kelompok B dikemas dalam kantong ukuran 5 kg dan dijual ke supermarket dengan harga Rp1.300 per kantongnya, dan biaya setiap kantongnya itu Rp50. Dan kemudian untuk apel kelompok C diproses lebih lanjut menjadi selai apel yang akan dijual dalam kaleng ukuran 16 ons dengan harga Rp750 per kalengnya. Biaya pemrosesannya sekitar Rp100 per kilogram apel dan hasil akhirnya adalah 500 kaleng. Untuk lebih mudahnya kalian bisa lebih memahaminya pada tabel ini lebih jelasnya bisa kalian pahami sendiri ya. Oke, selanjutnya, suatu jaringan supermarket besar baru-baru ini meminta agar PT Kebun Raya memasok pai apel dalam kaleng ukuran 16 ons dengan harga Rp900 per kalengnya. PT Kebun Raya memutuskan bahwa apel kelompok B itu cocok untuk memenuhi pesanan tersebut dan membuat estimasi yang diperlukan biaya sebesar Rp200 per kilogram untuk memproses apel menjadi pai apel, dan hasilnya adalah 500 kaleng ukuran 16 ons. Ketika perusahaan memutuskan apakah akan menjual apel kelompok B pada titik pisah atau memprosesnya lebih lanjut dan menjualnya dalam bentuk pai apel, biaya bersama untuk penyemprotan, pemangkasan, dan seterusnya adalah tidak relevan. Perusahaan harus membayar 3 juta per ton untuk aktivitas tersebut tanpa memperhatikan apakah apel tersebut akan dijual pada titik pisah atau dijual setelah diproses lebih lanjut. Namun, pendapatan yang diperoleh pada titik pisah akan berbeda dengan pendapatan yang diterima apabila apel kelompok B dijual dalam bentuk pai apel. Oleh karena itu, pendapatan merupakan pertimbangan yang relevan. Demikian juga biaya pemrosesan hanya terjadi apabila proses selanjutan dilakukan. Oleh karena itu, biaya pemrosesan merupakan biaya yang relevan. Oleh karena terdapat 600 kg apel pada kelompok B di titik pisah, PT Kebun Raya menjual 120 kantong berukuran 5 kg dengan harga per unit bersihnya sekitar Rp1.250, yaitu dari harganya yang dipotong dengan harga kantongnya. Dengan demikian, pendapatan bersih total pada titik pisah sebesar Rp150.000. Harga per unit dikalikan 120 kantong. Dan apabila apel diproses menjadi pai apel, maka pendapatan total sebesar Rp450.000 dari harga Rp900 dikalikan 500 kali. Oleh karena itu, pendapatan tambahan dari proses lebih lanjut adalah sebesar Rp300 dari Rp450.000 dikurangi Rp150.000. Biaya pemrosesan tambahan adalah sebesar Rp120.000. Oleh karena itu, pendapatan naik sebesar Rp300.000 dan biaya naik sebesar Rp120.000. Maka laba bersih pemrosesan lebih lanjut adalah sebesar Rp180.000. Dengan demikian,
PT Kebun Raya harus memproses apel kelompok B menjadi pie apple. Analisisnya diikhtisarkan sebagai berikut pada tabel peraga 10.3. Bisa dilihat dan bisa diperhatikan, dipahami lebih lanjut. Keputusan bauran produk. Pada contoh sebelumnya, dari setiap 2000 kg apel yang dipanen, 800 kg merupakan kelompok A, 600 gram merupakan kelompok B, dan 600 kg merupakan kelompok C. Meskipun jumlah setiap jenis apel dipengaruhi oleh prosedur penyemprotan, penyiraman, pemupukan, dan seterusnya, tetapi bauran apel tersebut kemungkinan besar berada di luar kendali perusahaan. Banyak perusahaan memiliki keleluasaan dalam memilih bauran produk mereka karena keputusan bauran produk dapat berdampak signifikan terhadap probabilitas perusahaan. Setiap alternatif bauran produk menghasilkan bauran tingkat laba yang berbeda. Seorang manajer harus memilih alternatif yang akan memaksimalkan laba total. Oleh karena biaya tetap tidak bergantung pada tingkat aktivitas, maka biaya tetap total akan sama untuk semua kemungkinan bauran, dan itu tidak relevan dalam pembuatan keputusan. Jadi, seorang manajer perlu memilih alternatif bauran yang dapat memaksimalkan margin kontribusi total. Sebagai contoh, diasumsikan PT Bahagia Moblindo memproduksi dua jenis portioning, yaitu portioning X dan portioning Y, dengan margin kontribusi per unit masing-masing sebesar Rp25.000 dan Rp10.000. Apabila perusahaan memiliki sumber daya yang tidak terbatas dan permintaan atas masing-masing produk tidak terbatas, maka keputusan bauran produk akan mudah dibuat, yaitu memproduksi masing-masing produk dalam jumlah yang tidak terbatas. Sayangnya, setiap perusahaan selalu menghadapi sumber daya dan permintaan terbatas atau yang disebut constraint. Seorang manajer harus memilih alternatif bauran yang optimal dengan berbagai keterbatasan yang terdapat dalam perusahaan. Dengan asumsi PT Bahagia Moblindo memproduksi semua produknya, mungkin ada yang menyarankan agar perusahaan harus memproduksi dan menjual portioning X karena memiliki margin kontribusi yang besar. Namun, solusi ini belum tentu yang terbaik. Pemilihan bauran produk yang optimal secara signifikan dapat dipengaruhi oleh hubungan sumber daya yang terbatas dengan produk individual. Hubungan ini mempengaruhi jumlah produk yang dapat diproduksi dan dengan demikian juga mempengaruhi margin kontribusi total yang diterima. Hal ini tergambar secara sangat jelas ketika berhadapan dengan satu batasan sumber daya. Sumber daya dengan satu batasan. Diasumsikan bahwa setiap portioning harus dibuat dengan suatu mesin khusus. Perusahaan memiliki 8 mesin yang secara bersama menyediakan 40.000 jam mesin per tahun. Tiap unit portioning X membutuhkan 2 jam mesin, sedangkan portioning Y membutuhkan 0,5 jam mesin. Dengan asumsi tidak ada batas lainnya, berapakah bauran optimal mesin tersebut? Apabila setiap unit portioning X membutuhkan 2 jam mesin, maka setiap tahun dapat diproduksi 20.000 unit dengan margin kontribusi per unit sebesar Rp25.000, maka kontribusi total yang dihasilkan sebesar Rp500 juta. Di pihak lain, portioning Y hanya membutuhkan 0,5 jam mesin per unit dan dapat memproduksi 80.000 unit dengan harga Rp10.000 per unit, maka margin kontribusi total portioning Y sebesar Rp800 juta. Hanya dengan menjual portioning Y, perusahaan menghasilkan tingkat laba lebih tinggi dari menjual portioning X, walaupun margin kontribusi portioning X 2,5 kali lebih besar dari margin kontribusi per unit portioning Y. Margin kontribusi per unit masing-masing produk bukan masalah yang penting. Margin kontribusi per unit dari sumber daya yang langka adalah faktor yang menentukan. Produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggi per jam mesin harus dipilih. Portioning X menghasilkan Rp11.000 per jam mesin, sementara portioning Y menghasilkan Rp20.000 per jam mesin. Selanjutnya yaitu sumber daya dengan banyak batasan. Sumber daya dengan satu batasan adalah tidak realistis. Semua organisasi akan menghadapi banyak batasan. Solusi terhadap masalah bauran produk banyak batasan jauh lebih rumit dan memerlukan penggunaan teknis
matematika khusus yang dikenal sebagai pemrograman linear atau linear programming. Pemrograman linear adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari solusi optimal di antara berbagai solusi yang dipertimbangkan. Teori pemrograman linear memungkinkan diabaikannya di berbagai solusi. Pada kenyataannya, meskipun terdapat sejumlah solusi yang dieliminasi, akan tetapi pada akhirnya akan dihasilkan solusi tertentu yang paling tepat. Diasumsikan PT Bahagia Mobilindo terdapat batasan permintaan baik untuk persneling X maupun persneling Y. Persneling X hanya dapat dijual tidak lebih dari 15.000 unit dan untuk persneling Y tidak lebih dari 40.000 unit. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan margin kontribusi total perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai batasan yang dihadapi perusahaan. Misalkan X dan Y adalah jumlah unit yang diproduksi dan dijual. Apabila margin kontribusi per unit X dan Y masing-masing Rp25.000 dan Rp10.000, maka margin kontribusi total atau Z secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Z sama dengan Rp25.000 X ditambah Rp10.000 Y. 10.1 Persamaan 10.1 di atas disebut fungsi tujuan atau objektivitas function. Selanjutnya, PT Bahagia Mobilindo juga menghadapi 3 batasan. Batasan pertama adalah ketersediaan jam mesin yang terbatas untuk produksi, sedangkan 2 batasan lainnya atau jumlah unit yang diproduksi dan jumlah unit yang dijual mencerminkan keterbatasan permintaan untuk setiap produk. Misalkan, batasan yang pertama adalah jam mesin. Setiap unit persneling X menggunakan 2 jam mesin untuk memproduksi dan 0,5 jam mesin digunakan untuk memproduksi setiap unit persneling Y. Demikian, jumlah jam mesin total yang digunakan dapat dinyatakan sebagai berikut. 2X plus 0,5 Y kurang dari atau sama dengan 40.000. 10.2 Dua keterbatasan permintaan lainnya juga dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut. X kurang dari atau sama dengan 15.000. 10.3 Y kurang dari atau sama dengan 40.000. 10.4 Masalah yang dihadapi perusahaan adalah memilih jumlah unit X dan Y yang akan memaksimalkan margin kontribusi total dengan keterbatasan yang terdapat pada persamaan 10.2, 10.3, dan 10.4. Masalah tersebut dapat dinyatakan dengan rumus standar seperti yang lazim terjadi pada masalah pemrograman linear atau seringkali disebut linear programming model, yaitu sebagai berikut. Z maksimal sama dengan Rp25.000 X plus Rp10.000 Y dengan keterbatasan 2X plus 0,5 Y kurang dari atau sama dengan 40.000. X kurang dari atau sama dengan 15.000. Y kurang dari atau sama dengan 40.000. X 0, Y 0. Dua batasan terakhir disebut batasan non-negativitas atau non-negativity constraint, dan secara sederhana mencerminkan kenyataan bahwa produk dalam jumlah negatif tidak mungkin diproduksi. Semua keterbatasan secara bersama-sama disebut sebagai seperangkat batasan atau constraint set. Solusi layak atau feasible solution adalah solusi yang dapat mengatasi batasan yang terdapat dalam model pemrograman linear. Kumpulan semua solusi yang layak tersebut disebut seperangkat solusi yang layak atau feasible set of solutions. Sebagai contoh, pembuatan dan penjualan 10.000 unit persneling X dan 20.000 unit persneling Y merupakan suatu solusi yang layak dan merupakan bagian dari seperangkat solusi yang layak. Bauran produk ini menggunakan 30.000 jam mesin dalam kurung 2 kali 10.000 ditambah dalam kurung 0,5 kali 20.000 yang masih dalam batasan jam mesin.
Selain itu, perusahaan dapat menjual jumlah tersebut karena tidak melebihi batasan permintaan untuk setiap produk. Apabila bauran ini dipilih, maka perusahaan akan menerima margin kontribusi sebesar Rp450 juta dalam kurung Rp25.000 dikali 10.000 tambah dalam kurung Rp10.000 dikali 20.000. Bauran yang terdiri atas 10.000 unit X dan 20.000 unit Y bukan merupakan bauran yang terbaik. Solusi yang lebih baik adalah memproduksi dan menjual 12.000 unit X dan 30.000 unit Y. Bauran tersebut menggunakan 39.000 jam mesin atau 2 kali 12.000 tambah 0,5 dikali 30.000 dan menghasilkan margin kontribusi total sebesar Rp600 juta dalam kurung 25.000 dikali 12.000 ditambah 10.000 dikali 30.000. Solusi yang layak ini adalah lebih baik daripada yang pertama karena menghasilkan laba sebesar Rp150 juta lebih tinggi. Dengan demikian, masih ada solusi yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Solusi layak yang terbaik, solusi yang memaksimalkan margin kontribusi total, disebut solusi optimal atau optimal solution. Selanjutnya, apabila hanya terdapat dua produk, maka solusi yang optimal dapat diidentifikasi melalui pembuatan grafik. Pemecahan masalah dengan grafik memberi pemahaman mengenai cara pemecahan masalah pemrograman linear. Maka, masalah yang dihadapi perusahaan akan dipecahkan dengan cara ini. 4 langkah dalam pemecahan masalah secara grafis adalah sebagai berikut. 1. Gambarlah grafik untuk setiap batasan. 2. Identifikasi seperangkat solusi yang layak. 3. Identifikasi semua nilai titik sudut dalam seperangkat solusi yang layak. 4. Pilih titik sudut yang menghasilkan nilai terbesar untuk fungsi tujuan. Grafik dari setiap batasan pada masalah yang dihadapi perusahaan disajikan dalam peraga 10.4. Batasan non-negativitas menempatkan grafik tersebut dalam kuadran pertama, sementara batasan lainnya digambar dengan asumsi bahwa persamaan tidak berubah. Oleh karena setiap batasan merupakan suatu persamaan linear, maka grafiknya dibur dengan mengidentifikasi dua titik dalam garis, membuat plot untuk kedua titik tersebut, dan menarik garis yang menghubungkan keduanya. Area yang layak untuk setiap batasan atau kecuali untuk batasan non-negativitas ditentukan oleh setiap titik yang terletak di bawah atau di kiri dari garis yang dihasilkan. Seperangkat atau bidang solusi yang layak adalah titik potong dari bidang yang layak untuk setiap batasan. Seperangkat solusi yang layak ditunjukkan oleh bidang ABCDE termasuk garis pembatas bidang tersebut. Pada peraga 10.4 tersebut terdapat 5 titik sudut, yaitu A, B, C, D, dan E. Nilai kelima titik tersebut yang diperoleh langsung dari grafik adalah 0,0 untuk A, 15.000, 0 untuk B, 15.000, 20.000 untuk C, 10.000, 40.000 untuk D, dan 0,40.000 untuk E. Selanjutnya, dampak nilai ini terhadap fungsi tujuan adalah sebagai berikut. Dalam ribuan, keterangan XYZ sama dengan Rp25.000 X ditambah Rp10.000 Y. Solusi yang optimal menghendaki pembuatan dan penjualan 10.000 unit persneling X dan 40.000 unit persneling Y. Tidak ada solusi layak lainnya yang akan menghasilkan margin kontribusi yang lebih besar. Dalam literatur pemrograman linear dijelaskan bahwa solusi yang optimal akan selalu merupakan salah satu di antara berbagai titik sudut. Jadi, setelah grafik dibuat dan titik-titik sudut diidentifikasi, pencarian solusinya sangat sederhana, yaitu masalah perhitungan nilai setiap titik sudut dan pemilihan titik sudut dengan nilai yang sebesar.
Solusi dengan menggunakan grafik tidak praktis untuk memecahkan masalah lebih dari 2 atau 3 produk. Suatu algoritma yang disebut dengan metode simplex atau simplex method dapat digunakan untuk memecahkan masalah pemrograman linear yang lebih besar. Algoritma ini telah tersedia dalam program komputer. Model pemrograman linear merupakan alat yang penting dalam pembuatan keputusan tentang bauran produk, dengan asumsi bahwa model pemrograman linear merupakan representasi realistis yang masuk akal. Maka, peran utama manajemen adalah untuk memastikan bahwa data yang akurat digunakan sebagai input pada model tersebut. Hal tersebut mencakup kemampuan untuk mengenali ketidakrelevanan, biaya tetap, dan kemampuan untuk menilai input akuntansi serta teknologi secara akurat. Misalnya, harga jual per unit, biaya per unit, dan jumlah sumber daya yang digunakan oleh setiap produk ketika diproduksi. Berikut ini ada contoh gambar peraga 10.4 solusi grafis dalam ribuan. Dapat kalian cermati dan pelajari dengan cara seksama. Penetapan harga. Salah satu keputusan paling sulit yang dihadapi oleh perusahaan adalah mengenai penetapan harga atau pricing. Bagian ini akan menjelaskan dampak biaya terhadap harga dan peran akuntan dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk penetapan harga. Penetapan harga berbasis biaya. Permintaan adalah salah satu sisi dari persamaan penetapan harga, sedangkan penawaran adalah sisi lainnya. Oleh karena pendapatan harus dapat menutup biaya perusahaan untuk menghasilkan laba, maka banyak perusahaan menetapkan biaya terlebih dulu dalam rangka menetapkan harga. Perusahaan menghitung biaya produk dan kemudian menambah dengan laba yang diinginkan. Pendekatan ini tidak berbelit-belit dan biasanya terdapat beberapa basis biaya atau dasar biaya atau cost base dan markup. Markup adalah persentase yang ditambahkan pada basis biaya. Markup tersebut termasuk diantaranya adalah labs yang diinginkan dan setiap biaya yang tidak termasuk dalam basis biaya. Perusahaan yang produksinya secara rutin tergantung pada penawaran menetapkan harga penawarannya berdasarkan biaya atau berbasis biaya. Sebagai contoh, PT Raffina Raya yang dimiliki dan dikelola oleh Elvira merakit dan menyiapkan komputer sesuai spesifikasi yang diminta oleh pelanggan. Biaya komponen dan bahan langsung lainnya dengan mudah dapat ditelusuri. Biaya tenaga kerja langsung juga mudah ditelusuri ke setiap pekerjaan. Secara rata-rata, perakit menerima Rp12.000 per jam dan perusahaan membayar tunjangan sekitar 25% dari upah tersebut. Pada tahun lalu, PT Raffina Raya mengerjakan 650 pekerja yang rata-rata memerlukan 5 jam per pekerjaan. Biaya overhead yang terdiri atas utilitas, peralatan kecil, penataan ruangan, dan lain-lain mencapai jumlah Rp80 juta. Laporan laba rugi PT Raffina Raya untuk tahun lalu adalah sebagai berikut. Pendapatan Rp856.500.000, harga pokok penjualan Rp585 juta, bahan langsung Rp48.750.000, tenaga kerja langsung Rp80 juta, overhead Rp713.750.000, laba kotor Rp142.750.000, biaya administrasi dan penjualan Rp25 juta, laba operasi Rp117.750.000. Apabila diasumsikan bahwa Elvira ingin memperoleh jumlah laba yang sama untuk setiap pekerjaan dengan laba yang diterima tahun lalu, ia dapat menghitung markup berdasarkan harga pokok penjualan dengan menambahkan biaya penjualan dan biaya administrasi serta laba operasi, kemudian membaginya dengan harga pokok penjualan. Markup harga pokok penjualan sama dengan biaya penjualan dan biaya administrasi ditambah laba operasi dibagi harga pokok penjualan, sama dengan Rp25 juta ditambah Rp117.750.000 dibagi Rp713.750.000 sama dengan 0,20. Markup berdasarkan harga pokok penjualan adalah sebesar 20%. Perhatikan bahwa markup sebesar 20% mencakup baik laba maupun biaya penjualan dan biaya administrasi. Markup tersebut bukan merupakan laba yang murni. Markup dapat dihitung dengan menggunakan berbagai basis. Secara jelas ditunjukkan pada PT Raffina Raya bahwa biaya pembelian bahan baku merupakan komponen yang terbesar. Pada tahun lalu, markup terhadap bahan baku mencapai jumlah 46,6% dari semua biaya lainnya dan laba. Markup bahan sama dengan biaya tenaga kerja langsung
ditambah biaya overhead, ditambah biaya penjualan dan administrasi, ditambah laba operasi, dibagi biaya bahan baku. Sama dengan Rp48.750.000, ditambah Rp80 juta, ditambah Rp25 juta, ditambah Rp117.750.000, dibagi Rp585 juta, sama dengan 0,464. Persentase markup sebesar 46,4% dari biaya bahan baku juga akan menghasilkan laba yang sama dengan asumsi tingkat operasi dan biaya lainnya tetap stabil. Pilihan terhadap basis biaya dan persentase markup pada umumnya didasarkan pada kesukaan. Apabila Elvira menemukan bahwa biaya tenaga kerja bervariasi secara proporsional terhadap biaya bahan, misalnya semakin mahal biaya komponen membutuhkan lebih banyak waktu persiapan dan biaya bahan lebih mudah ditelusuri dibandingkan harga pokok penjualan, maka biaya bahan kemungkinan merupakan basis biaya yang lebih baik. Untuk mengetahui bagaimana markup digunakan dalam penawaran, diasumsikan bahwa Elvira memiliki kesempatan untuk menawarkan suatu pekerjaan kepada perusahaan asuransi. Pekerjaan tersebut adalah merakit 100 unit komputer sesuai spesifikasi tertentu. Ia mengestimasi biaya sebagai berikut. Bahan baku, komponen komputer, software, kabel, Rp100 juta. Tenaga kerja langsung 100 dikali 6 jam dikali 15.000, Rp9 juta. Overhead 60% dari biaya tenaga kerja langsung, Rp5.400.000. Estimasi harga pokok penjualan Rp114.400.000, ditambah 20% markup pada harga pokok penjualan, Rp22.880.000. Harga penawaran Rp137.280.000. Jadi harga penawaran awal PT Raffina Raya adalah sebesar Rp137.280.000. Perhatikan bahwa ini adalah harga penawaran pertama. Elvira dapat menyesuaikan penawaran tersebut berdasarkan pengetahuannya tentang persaingan dalam pekerjaan tersebut dan faktor-faktor lainnya. Markup hanyalah sebagai pedoman, bukan aturan yang mutlak. Apabila PT Raffina Raya menawarkan setiap pekerjaan dengan biaya ditambah 20%, apakah harga tersebut masih dapat menjamin perolehan laba? Jawabannya adalah tidak dapat menjamin seluruhnya. Apabila pekerjaan yang diperoleh sangat sedikit, seluruh markup diharapkan akan dapat menutup biaya penjualan dan administrasi, karena biaya-biaya tersebut tidak secara eksplisit disertakan dalam perhitungan harga penawaran. Penetapan harga markup seringkali digunakan oleh toko-toko retail, dan mereka biasanya menetapkan markup sebesar 100% dari biaya. Oleh karena itu, apabila sepotong baju dibeli oleh Gerhana Department Store dengan harga Rp24.000, maka harga retail adalah sebesar Rp48.000. Dari Rp24.000 ditambah 1,00 dikali Rp24. Tentu saja, markup sebesar 100% bukan merupakan laba murni. Markup tersebut terdiri atas gaji karyawan, pembayaran ruangan dan peralatan, register kas dan lain-lain, utilitas, iklan, dan lain sebagainya. Keunggulan utama penetapan harga markup adalah bahwa markup standar mudah digunakan. Bayangkan bagaimana sulitnya menetapkan harga untuk setiap potong barang dagangan di toko perangkat keras atau department store. Jauh lebih mudah menggunakan markup yang seragam terhadap biaya dan kemudian menyesuaikan harga sebagaimana diperlukan apabila permintaan lebih sedikit daripada yang diantisipasi. Baik, kita lanjutkan pada perhitungan biaya target dan penetapan harga. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan tentang cara perusahaan menggunakan biaya untuk menentukan harga. Selanjutnya akan dijelaskan tentang hal sebaliknya dan dijelaskan tentang bagaimana harga dapat menentukan biaya. Perhitungan biaya target atau target costing adalah suatu metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga atau harga targetnya yang pelanggan bersedia membayarnya. Hal ini sering disebut sebagai penentuan biaya berdasarkan harga atau price driven costing. Pada umumnya, perusahaan menetapkan suatu harga produk baru sebagai penjumlahan dari biaya dan laba yang diinginkan. Logikanya adalah bahwa perusahaan harus menghasilkan pendapatan yang cukup untuk dapat menutup semua biaya dan menghasilkan laba. Menurut Peter Drucker, hal tersebut adalah benar, tetapi tidak relevan.
Pelanggan tidak melihat hal tersebut sebagai pekerjaan mereka untuk menjamin pabrikan mendapatkan laba. Satu-satunya cara yang baik untuk menentukan harga adalah dengan mengetahui apakah yang ingin dibayar oleh pasar. Perhitungan biaya target merupakan metode pengerjaan terbalik atau working backward dari harga untuk menentukan biaya. Departemen pemasaran menetapkan karakteristik dan harga produk yang paling dapat diterima pelanggan. Selanjutnya adalah tugas teknisi perusahaan untuk mendesain serta mengembangkan produk sedemikian rupa sehingga biaya dan laba dapat ditutup oleh harga. Banyak perusahaan di negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat yang telah melakukan hal ini selama bertahun-tahun yang lalu. Pada contoh PT Rafinaraya di atas, Elvira menemukan bahwa perusahaan asuransi tidak akan mempertimbangkan setiap penawaran di atas 100 juta rupiah. Sementara itu, penawaran berbasis biaya adalah sebesar 130 juta 280 ribu rupiah. Apakah penawaran tersebut akan ditolak? Tentu saja penawaran tersebut tidak akan ditolak apabila Elvira mampu menyesuaikan penawarannya dengan harga yang diinginkan oleh pelanggan. Perhatikan bahwa penawaran awal didasarkan atas biaya bahan baku sebesar 100 juta rupiah dan biaya tenaga kerja langsung sebesar 9 juta rupiah. Dengan jelas ditujukan bahwa apabila dapat dilakukan penyesuaian terhadap biaya bahan, maka akan dapat menghasilkan penghematan yang besar. Apabila perusahaan ingin memenuhi spesifikasi pelanggan, Elvira harus dapat menetapkan penggunaan komponen yang lebih murah sehingga dapat memenuhi keinginan perusahaan asuransi tersebut. Sebagai contoh, perusahaan asuransi telah menetapkan spesifikasi hard disk untuk mengakomodasi software tertentu dengan kapasitas minimum yang dibutuhkan adalah 800 MB. Penawaran awal Elvira adalah hard drive berkapasitas 3 GB. Apabila Elvira mengurangi kapasitas hard disk menjadi 1,5 GB dan menggunakan drive yang lebih lambat, maka ia dapat menghemat biaya sebesar 25 juta rupiah. Dengan menggunakan monitor yang lebih sedikit mahal, kenaikan harga sebesar Rp20.000 yang tidak membutuhkan pemasangan screensaver software akan dapat menghemat sebesar Rp30.000 per software komputer dan 15 menit jam tenaga kerja langsung, yaitu Rp15.000 per jam untuk memasang software tersebut. Penurunan hasil bersihnya adalah sebesar Rp13.750 untuk setiap 100 unit komputer. Sejauh ini, Elvira telah melakukan perhitungan biaya sebagai berikut. Bahan baku sejumlah Rp75 juta, tenaga kerja langsung sejumlah Rp8.625.000, dengan total biaya utama yaitu Rp83.625.000. Perlu diperhatikan bahwa PT Rafinaraya membebankan overhead pada tingkat 60% dari biaya tenaga kerja langsung. Oleh karena itu, Elvira harus mempertimbangkan pekerjaan ini dengan hati-hati. Kemungkinan terjadi pembebanan overhead yang lebih rendah karena pembelian berkurang, yaitu tidak memerlukan pembelian software screensaver, dan pengujian berkurang, yaitu karena hard drive yang lebih kecil memerlukan waktu pengujian lebih pendek. Kemungkinan pembebanan overhead untuk pekerjaan ini akan mencapai Rp4.313.000 atau 50% dari biaya tenaga kerja langsung. Dengan demikian, biaya untuk pekerjaan ini akan menjadi Rp87.938.000, yaitu Rp4.313.000 ditambah dengan biaya total utama. Hal ini belum semua biaya tercakup dan masih terdapat biaya administrasi dan laba yang diinginkan. Apabila diberlakukan markup standar sebesar 20%, maka penawaran tersebut akan menjadi Rp105.526.000. Angka tersebut masih terlalu tinggi, sehingga Elvira harus menetapkan apabila penghematan lebih lanjut masih memungkinkan atau apabila ingin mengurangi laba yang diinginkan dan biaya administrasinya. Sebagaimana dapat dilihat, perhitungan biaya target merupakan suatu proses iteratif atau berurutan.
Elvira akan meneruskan proses perhitungan tersebut sampai ia mencapai biaya target atau memutuskan bahwa ia tidak akan mampu mencapainya. Namun, perlu diperhatikan bahwa harga tertinggi yang diminta pelanggan, Elvira memiliki kesempatan untuk memenangkan penawaran tersebut. Isu selanjutnya, apakah secara etis ada yang salah dengan penggantian komponen dari penawaran awal menjadi penawaran berdasarkan biaya target? Tentu saja tidak, karena komponen yang baru masih memenuhi spesifikasi pelanggan dan diuraikan dengan jelas dalam penawaran. Dalam kenyataannya, penawaran awal yang diberikan oleh Elvira adalah lebih spesifikasi. Apabila pelanggan menginginkan mobil Daihatsu Taruna, maka penawar tidak perlu menyediakan mobil Honda CR-V. Namun, apabila menurut pandangan profesional Elvira bahwa perusahaan asuransi dapat meningkatkan spesifikasinya, maka ia dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai contoh, apabila Elvira tahu bahwa program word processing perusahaan asuransi tersebut harus ditingkatkan kapasitasnya atau di-upgrade yang memerlukan kapasitas lebih besar, ia dapat memberitahu perusahaan mengenai hal tersebut dan menyarankan penambahan kapasitas harddisk. Perhitungan biaya target melibatkan jauh lebih banyak proses yang lebih rumit dibandingkan penetapan harga berbasis biaya. Namun, jangan lupa bahwa terdapat proses tambahan yang perlu dilakukan apabila harga berbasis biaya lebih tinggi daripada harga yang bersedia dibayarkan oleh pelanggan. Selanjutnya dimulai tugas sulit untuk menghitung biaya yang dapat mendukung harga lebih rendah atau biaya kesempatan atau opportunity cost atas kehilangan peluang pasar. Sebagai contoh, pasar barang elektronik Amerika Serikat tidak bisa eksis karena penetapan harga berbasis biaya mengakibatkan harga yang lebih tinggi. Perusahaan Jepang dan kemudian Korea yang mempraktikkan perhitungan biaya target menawarkan harga yang lebih murah dan berhasil memenangkan pasar tersebut. Perhitungan biaya target dapat digunakan paling efektif pada desain dan tahap pengembangan siklus hidup produk. Pada tahap tersebut, keunggulan produk dan biayanya masih cukup mudah untuk disesuaikan. Selanjutnya yaitu aspek hukum penetapan harga. Pelanggan dan biaya merupakan faktor ekonomi yang penting dalam penetapan harga. Pemerintah juga memiliki peranan yang penting dalam penetapan harga. Prinsip dasar yang melandasi sebagian besar peraturan tentang penetapan harga adalah bahwa persaingan merupakan hal yang baik dan harus selalu didorong. Oleh karena itu, polusi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menetapkan harga dan usaha yang dengan terang-terangan menyingkirkan pesaing dari bisnis dilarang. Secara umum, biaya merupakan pertimbangan atau justifikasi penting terhadap harga. Penetapan harga predator atau predatory pricing adalah praktik pengaturan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya dengan tujuan untuk merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan. Penting untuk diperhatikan bahwa penetapan harga di bawah biaya tidak selalu merupakan harga predator. Kunci aspek hukumnya adalah bahwa harga di bawah biaya ditujukan untuk menyingkirkan pesaing. Harga predator dalam pasar internasional disebut dumping dan ini terjadi ketika perusahaan menjual produknya di negara lain dengan harga di bawah biaya. Diskriminasi harga, price discrimination, adalah pengenaan harga yang berbeda-beda kepada beberapa pelanggan atas produk-produk yang ada dasarnya sama. Selanjutnya yaitu keadilan dan penetapan harga. Standar masyarakat mengenai keadilan memiliki dampak penting terhadap harga. Eksploitasi harga atau price gouging terjadi ketika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya sangat tinggi. Tentu saja, biaya harus menjadi pertimbangan. Apabila harga yang dikenakan hanya dapat menutupi biaya, maka eksploitasi harga tidak terjadi. Itulah sebabnya mengapa banyak perusahaan menghadapi kesulitan besar untuk menjelaskan struktur biaya mereka dan mendapati biaya-biaya yang mungkin tidak disadari pelanggan muncul. Mudah untuk melihat bahwa biaya sebagai justifikasi harga menjadi dasar bagi masyarakat untuk menilai mengenai standar keadilan. Etika dibangun di atas rasa keadilan. Jadi,
Perilaku yang tidak etis dalam penetapan harga adalah berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari pelanggan. Kenaikan harga yang berkaitan dengan biaya merupakan alasan terbaik terhadap perlawanan yang akan dilakukan oleh para pelanggan. Nah, itu tadi adalah materi yang bisa kami sajikan. Semoga bermanfaat untuk para pembaca. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih banyak. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.